Kelas bersama aku Novi dan rekan aku. Halo, aku Lala. Jadi di podcast kali ini kita mengundang narasumber kita yaitu kakak-kakak kelas kita yang mendapatkan juara umum di sekolah Wanska dan tentunya dari jurusan BD. Oke, sebelum kita lanjut ke podcastnya, kita kenalan dulu yuk sama kakak-kakaknya. Oke kakak, mulai dari mana nih perkenalannya? Oke, jadi kenalin nama aku Ida Ayu Dia Cinta Dewi. Kalian bisa manggil aku Dayu atau Dia boleh. Aku juara 1 umum. Keren. Kenalin nama aku Kade Indra Pradeswari, biasa dipanggil Indra atau Prades juga bisa. Jadi aku juara 3 umum jurusan Bisnis Digital. Oke, sebelumnya gimana nih kabar-kabar kakaknya? Baik sih, sejauh ini masih baik. Sejauh ini masih baik, gak tau nggak nih? Mungkin setelah ini ya. Masih baik terus. Iya, habis kita udah berpasangan bakal Life after graduate itu beneran sedih banget. beneran live. Iya. Life after graduate itu sedih banget guys. 3 tahun kita bareng-bareng kayak satu hari ini, besok udah nggak sama-sama lagi. Habis ini langsung menjalani kehidupan biasa. Benar. Kehidupan sebenarnya. Habis ini cuma bisa lihat memori lewat HP aja. Mau nangis ya? Apa yang mau nangis? Itu nangis. Tahu nangis soalnya. Congratulations ya Kak. Terima Atas kasih. kelulusannya dan melewati 3 tahun ini dengan perjalanan tantangan yang aduhai. Gak ada bukan? Ya, khususan kamera kita sananya bukannya mana ya, Bu? Oke, langsung aja ya kita ke perayaannya, bisa dimulai dari lah. Oke, makasih Nafi. Untuk pertanyaan pertama, gimana sih rasa kakak pas pertama kali mendengar kalau kakak ada juara umum gitu? Dimulai dari mana? Perasaan aku jujur dari kelas berapa ya, SD SMP itu sempat dapat juara emang di kelas, cuman nggak pernah sebelumnya tuh dapat juara umum yang namanya juara umum. Jadi baru sekarang di SMK dapat yang juara umum, apalagi termasuk 3 besar ya, udah sangat senang banget, bahagia. Terus tentunya nggak nyangka awalnya sampai dapat di penghargaan ini, bangga. Terus ternyata kerja keras sama ini membuahkan hasil gitu lah, jadinya terbukti lah gitu loh dari kerja kelompok hampir setiap malam gitu kan, nggak balik jauh kerja kelompoknya, terus meluangin waktu juga, jadi terbayar lah gitu ya. Intinya bahagia, senang. Terus ya semoga pencapaian sekarang itu bukanlah akhir, semoga bisa lanjut ke jenjang yang selanjutnya. Keren banget ya teman-teman. Nah, kalau nggak ada itu ada gimana? Kalau buat aku sendiri sih jujur nggak nyangka ya, walaupun aku juara 1 di kelas, tapi nggak nyangka lah umumnya, karena kan masih ada BD1, BD3 gitu. Senang banget, excited juga kan, kayak bangga nggak ya ibuku, wajibku gitu. Terus senang banget, terus terharu juga ya, karena kayak pertama kali diundang sama wali kita Ibu Indah, kayak ini untuk undangan orang tua siswa berprestasi, ternyata aku ada, kayak oh my god gitu, nggak nyangka. Kayak aku omongin terus tuh 2 hari 2 malam kayak Oh, seperti ini Kak, seperti ini. seneng banget. Kedua ya, gimana sih kakak bisa berada di tahap ini? Perjalanan sama ini ya, perjalanannya udah pasti nggak lancar terus ya, pasti ada kayak susahnya juga, kayak ada tantangannya juga, pokoknya nggak selalu mulus perjalanan kita 3 tahun ini. Mulai dari kayak pelajaran, kerja kelompok, apalagi kita itu rumahnya nggak dekat-dekat guys, jadi kayak aku dari Kelungkung, terus temanku dari Keramas, itu tuh jauh banget, itu ujungnya ya, ujung ke ujung beneran. Jadi ya kayak yang kata Indra tadi, terbayar sih ya, kayak capeknya kita bolak-balik kerja kelompok, apalagi kan kita merdeka ya, merdeka belajar, jadi kayak capeknya tuh 2 kali. Itu aja sih paling, kayak pokoknya nggak mulus banget lah perjalanannya. Kalau disebutin satu-satu mungkin bisa sampai akhir episode
benar-benar akrab sama orang yang udah dikenal gitu kan. Kalau emang orangnya untuk welcome sama aku ya udah aku bisa akrab gitu. Jadi dari awal itu apa ya, mulai aku dari malu-malu, nggak berani ngomong depan banyak orang segala macam. Cuma dari sana aku belajar yang namanya kehidupan terus berlanjut itu kan semakin kita dewasa dunia bakal beda gitu. Apalagi sekarang habis tamat kita udah namanya masuk ke dunia yang dewasa kata orang gitu. Jadinya semua tantangan yang kita alami sebelumnya pasti berbeda sama yang akan dijalani selanjutnya gitu. Jadi menurut aku apapun itu kok emang mau coba aja, jangan kirain hasilnya apa, entah itu bagus ataupun tidak memuaskan, intinya jangan kecewa karena mencoba hal baru itu adalah menurut aku apa ya, pelajaran yang berarti sih gitu. Dapat motivasi. Oke, sekarang dari aku nih, kan kakak ini udah sampai di tahap yang ini. Sebelum-sebelumnya sebelum kakak sampai di tahap ini, kakak pernah merasa putus asa atau merasa gagal? Sejauh ini belum pernah sama sekali. Merasa nyesel, ngapain sih kayak gini? Kalau itu pernah. Ada di titik itu tuh kayak kelas 2 ya. Awal-awal. Ya, kita benar-benar kayak udah pasrah. Alurnya kita bakal dibawa kemana nih sama sekolah, kita bakal kayak kurikulum kita kan nggak jelas ya. Iya. Lagi awalnya itu kan alur belajar kita nggak jelas guys. Jadi kayak aku benar-benar kayak sampai di titik kita tuh sekelas marah kayak udahlah, kenje kayak terserah mereka lah mau bawa kita kemana, terserah mereka lah mau gimana aja sama kita. Atau juga kita angkatan coba-coba gitu. Jadi pernah di titik semarah itu, sekesel itu, sampai akhirnya kita bisa bangun pas kita training, kita dapat kayak suasana baru gitu. Untuk dari aku alur yang aku alamin naik turun sih ya, nggak kayak terus ngalir gitu aja, pasti ada naik turunnya. Tapi di titik yang aku pernah ngalamin turun itu paling awal-awal ya. Sebenarnya kan aku anaknya itu nggak ada kepikiran buat masuk di SMK. Rencananya memang sebenarnya nyari SMA gitu, tapi ya mungkin ini jalannya Tuhan. Kalau aku nggak ditakdirin untuk di SMA jadi di SMK. Cuman dari kelas 10 lanjut ke kelas 11 itu banyak hal baru yang aku coba, aku alamin, aku dapetin. Ya sampai sekarang rasa yang dibilang nyesel nggak nyesel itu hilang lah gitu loh, kayak oh not bad sih gitu loh ada di SMK, jadi siswa SMK dibanding SMA. Walaupun banyak teman-teman aku SMA yang plus minusin SMK sama juga SMK ya, tapi menurut aku sama aja sih, kalau gimana aja sama. Berarti lagi dari Yang awalnya nggak berat tapi coba ya. Setelah kita jalanin ternyata kayak mikir Guys, sudah tinggi aja. jalanin aja guys. Oke, jika seandainya menjadi juara adalah salah satu impian yang sangat kakak ingin capai, tentunya ya di mana-mana pasti orang pengen ya. Nah, jika impian itu tidak tercapai, misalnya, gimana sih respon kakak? Tentunya kecewa ya, karena kayak kita udah, mungkin kalian juga pernah kan, kita udah berekspektasi tinggi kayak aku gitu. Ternyata dijatuhin sama realita yang ternyata bukan kita gitu. Pasti kayak mau nangis tapi salah kita karena berekspektasi tinggi gitu. Jadi kita cuma bisa kayak merenung terus diam kayak Pernah lagi. kok gitu ya, kok semua bisa orang ya? sih pernah ngerasain. Benar-benar kita cuma bisa merenung sih. Oke, kalau dari aku katanya apa tadi pertanyaannya? Kalau kakak pengen suatu impian kan, kakak pengen banget tapi kakak nggak bisa dapetin itu Nggak tercapai ya. Jujur sih aku baru tahu kenapa awal itu disuruh kumpul sama PDWR di Aula kan. Di sana juga PDWR udah nyampein bahwa di graduation bakalan nama-nama siswa juara umum 3 di jurusan bakal diumumin gitu, bakal dikasih aplaus gitu kan dari guru-guru. Nah, awalnya aku nggak mau mikir, nggak mau terlalu ekspektasi tinggi gitu kan, karena kan aku kira per jurusan karena BD ada 3 kelas, aku kira per kelas itu bakal ada 1. Aku nggak mau berekspektasi tinggi, aku nggak mau
bilang ke keluarga aku dulu, oke adek mau dapat gini enggak, karena aku nggak mau juga jatuhin ekspektasi keluarga aku sendiri gitu kan jadinya. Terus pas kemarin aku sekolah ikut gladi, temen aku yang malah nyindir aku, katanya Indra nama kamu ada loh sama Dayu gitu, malah dari satunya nggak ada gitu kan. Oh benar gitu, ucap lah bapakku, ternyata benar ada di bapak gua. Kaget lah aku kan, aku tahu itu di sekolah, apalagi dari teman nggak dari keluarga temen aku sendiri, jujur kaget. Jadi kalau aku sih anaknya nggak terlalu berharap karena emang sering banget dikecewain sama ekspektasi ya. Resep ya. Untuk yang ini tuh benar-benar jujur kaget sih karena aku taunya malah dari teman gitu kan. Kaget ya. Ya, sudah mati loh. Akhirnya realita ini berpihak ya. Oke, pertanyaan terakhir nih guys. Oke, kira-kira kakak-kakak ada motivasi nggak buat adik-adiknya sama teman-teman yang nonton buat calon-calon ya kayak kakak bisa di calon kayak murid gini. baru kan? Saran ya, pesan ya. Pesan dan pesan. Pesan aku buat adik-adik semua atau enggak buat teman-teman yang nonton di luar sana, jangan pernah gagal, jangan pernah putus asa sama pilihan kalian. Ya walaupun kayak aku memang awal itu nggak sesuai dengan pilihan kalian yang kalian mau, yang kalian ingin, tapi coba jalanin dulu, cari senangnya, jangan lihat jelek atau yang nggak kalian suka dari itu gitu loh, tapi lihat apa sih yang kira-kira buat dari hal ini bisa buat kalian senang gitu, bisa buat kalian happy ngejalaninnya, lihatlah itu, jangan lihat yang kalian nggak suka lah atau apalah itu gitu kan. Terus saran aku yang aku alamin buat adik-adik semua, kalau memang ada kesempatan apapun itu coba aja gitu, kayak misalkan contohnya nih kayak ke organisasian, menurut aku tuh sangat amat penting ya teman-teman. Di sana kalian bakal dapat relasi kayak aku teman, terus pelajaran baik moral atau non moral, terus pokoknya happy itu bakal kalian dapat gitu. Dan di sana juga kalian bakal melatih public speaking kalian, yang dimana itu public speaking kan adalah hal utama yang bakal jadi apa sih namanya alat itu untuk kita ke depannya untuk bergaul lebih banyak sama orang gitu, untuk menambah relasi. Jadi saran aku itu sih teman-teman, jangan pernah nyesel dan takut untuk mencoba hal baru. Semangat sih buat adik-adik. Intinya di sini ambil positifnya aja. Ya. Apalagi sekarang public speaking itu benar-benar dibutuhin banget ya. Kalian di mana-mana tuh kalau PKL, kalau dari kerja tuh pasti butuh banget yang namanya public speaking. Kalian presentasi itu udah termasuk public speaking kan. Jadi kalau kalian kayak aku dulu juga introvert, jadi kayak semenjak SMK kan sering presentasi, jadi kayak public speakingnya juga terlatih dari Sana deh sama hati juga kan. Kak Indra bagus banget, keren motivasinya. Kalau Kak siapa ya? Oh ya Kak Indra, maaf. Ya, Oke, Kak Dayu. Kalau aku motivasiku udah diwakilin sama Kak Indra ya tadi ya. Sama sih ya kalau menurutku. Cuma nambahin dikit aja. Kalau aku ya kelas kita ya PD2 itu adalah kelas ternakal. Menurut kapro kita, guru kita semuanya. Tapi wali kita tuh 3 tahun sama kita. Dari kelas Sama berapa? dari kelas 1 sampai kelas 3. Terus tadi Tiga tahun. ada ibunya nangis. Benar, 3 tahun sama kita. Bu Indah Riastri, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak buat 3 tahunnya. Kita sayang banget sama ibu. Terima kasih banyak. Berturut-turut jadi Benar. anak. Karena saking nakalnya kita, ibunya yang menjamin kalau kita tuh bisa berubah. Udah nemenin dari Nah, terima kasih ya kelas. Ibu Indah. Terima kasih banyak. Nah, dari situ muncullah motivasi buat membuat ibunya bangga gitu. Jadi aku sama temanku, kita kan beda 2 ya. Semoga ibu bangga sama kita Bu ya. Pokoknya semoga ibu bangga setelah semua kenakalan yang kita buat. Semoga ibu bangga hari ini. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ibu 3 tahunnya. Jangan kita udah ganti-ganti Beneran. Kita kayak kasihan juga ibunya. Dan Gitu guru kayak itu pun nggak percaya gitu loh, pada kaget. Udah lo lagi jadi wali kalian. cuma buat mastiin kalau kalian tuh beneran tamat gitu. Kalau angkatan aku beda satunya kelas 10 3 kali ganti kelas. 3 kali kak. Kok bisa sih? Kelas
Pak jaga ada cowok lagi terus baby udah Karena nakal atau gimana? nakal banget. Makanya kebangetan katanya lebih kakak kelas Bu Inah, ayo maju jadi wali. Ayo Bu. sampai gurunya ganti-ganti nggak mau. Sekarang kita pakai kayak karena gurunya juga milih buat ngajar. saking nakalnya kita ya. Satu doang kali kita dari kelas 1 ke kelas entek gitu loh. Tetap Oh kita ganti-ganti bahkan sampai dicari yang galak-galak nggak bisa. coba deh, coba cari coba cari walinya itu Ibu Sri Wadani. Dijamin nurut. Udah dapet. Dijamin nurut guys. Dapat olahraga aja udah. Beneran. Beneran terkasih. Ibunya keren sih. Ibu keren banget pokoknya. Keren. Tapi kadang kalau Dari dua takut sama ibunya. iya, ini juga Beneran. Kita juga. Dari dua takut sama ibunya. tapi ada yang ngaruh ibunya jadi emang jadi wali kayak merasa Saking biar nakalnya. Benar. diri itu. Benar. Pun selain sekolah di kelas kakak juga keren. Oh, sudah Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Semoga penerus-penerus BD bisa membuat BD lebih baik ya, Lebih baik ya di mata teman-teman lain. karena jurusan kita sekarang tuh udah jelek banget. Kayak bener-bener Padahal kita nawain gitu loh. Namanya juga cuma perkara 1-2 orang. benar. Nah ya ampun Benar guys. karena oknum-oknum. Tapi Benar, jurusan benar. beda nggak seburuk itu guys. Nah. Karena kita di sini tuh bisnis, kita belajar bisnis. Benar. Dan sejurusannya. Benar. Oke, gitu aja untuk hari ini kakak. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Sudah. Makasih. Kelulusannya kasih Oh my god, tidak sangka kita yang akan menjadi kakak Tidak kelas. mempersiapkan coklat atau tidak kita khususan. Jurusan tolong dikasih Ibu kaprok kita. Oke, terima kasih kakak. Terima kasih guys. Terima kasih ya teman-teman ikuti. Nah, jangan lupa saksikan episode-episode seterusnya selanjutnya. Terima kasih. Dadah.